Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Sehat? Alhamdulillah. Sudah. Udah sarapan? Let's go. Oh, mantap. Ini Oh, Pak. Pak Riki Yusuf, Assalamualaikum. suaminya Bu Dewi. Iya, Kita yang Indra, Pak. Udah. Ayo. Ya, sit. Kasih dulu. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Permana. Selamat datang di channel Indra Permana Official, channel yang berisi vlog, ruqyah, dan edukasi. Untuk mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, silakan melakukan pendaftaran melalui chat ke nomor WhatsApp 0815 4954 7824. Silakan isi identitas pasien, jelaskan keluhannya, dan pilih layanan ruqyah mana yang sesuai dengan kebutuhan maupun situasi Anda saat ini. Bila Anda merasa senang hati untuk mensupport saya, silakan menjadi member channel ini dengan cara mengklik tombol join member di bawah video ini atau mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Bagi member lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang telah diberikan selama ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Dari sisi itunya, jadi kepercayaan tuh masih sangat minim lah. Minim itu, dokter. Ini belum terjawab nih pertanyaan saya nih. Nah, betul. Keluhannya apa? Dia keluhannya itu, ya kalau saya sih awalnya tuh sakit ya. Kalau normatifnya sakit lambung. Istrinya? Iya. Sakit lambung. Sakit lambung, ya kan. Nah itu sering ke dokter lambung, kayak kasih obat gini. Malah dokter, wah ini tuh nih kok sering datang nih orang sakitnya gitu aja gitu. Nah kalau dari sisi medisnya, saya memperhatikan istri saya tuh emang nggak tertib ya. Satu dari makan nggak tertib, kita ngelarang makan ini, ngelarang makan itu, hajar aja terus. Dari sisi medisnya ya, Sakit lambung. lambung. Jadi nah saya sedih ngerasain kalau kita sering nih bicara lambung ya, kita kalau kena gitu kan ilustrasinya terlalu tinggi ya. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit. Apalagi kalau udah minum kopi, dia hobinya kopi sama roti, makan nasi enggak. Sama dengan saya. Dia nggak bisa makan nasi asli. Nggak bisa makan nasi? Nggak mau Makan itu nasi. kadang makan, cuma ya kalau misalnya ikut-ikutan aja gitu, sekali-kali lah gitu. Sama kayak saya. Ada tujuannya. Dia harus ada roti sama nasi sama kopi itu. Waduh, hobinya itu. Dari sisi medisnya tuh, Dok. Jadi Gimana? faktor yang kalau dari saya dan Pak Riki ini lihat kecemasan tinggi dong. Kecemasan Ya, tinggi. gitu. Kecemasan tinggi sekali. Salah satu contoh yang paling tinggi mungkin yang diceritakan beliau langsung ketika ngobrol bareng kita. Itu sampai ke toilet aja cemas. Gitu. Apa-apa anaknya mau ngapa itu, nah nanti ini itu langsung memikirkan sejauh itu gitu. Kecemasan tingkat tinggi di situ. Terlebih kondisi Nah, fisik. harusnya sering sholat aja, itu pasti hilang dengan sendirinya, saya kasih tahu kan, bahasa saya. Cuma mungkin saya nggak bisa halus ya. Bahasanya tuh ya pakai kasar lah gitu, nggak bisa Gemes halus, nggak bisa cari momen-momen gitu. Jadi kalau mau ngomong ya ngomong aja gitu.
Iya, ini banyak patung. Memang perumahan yang mana sih judulnya aja Florence. Ini kita masuk udah diberkati patung ini. Nah, ini masuk udah lah. patung Ini semua. Iya. Romawi ya ini. Kayak Romawi. Ini ceritanya Florence, Pak. Wood. Nah, itu kiri kanan bener. Di sini juga isinya ya itu 50-50. Iya iya. Ini pasumnya nih. Nah, ini pasung betul. Ya betul, Fasum. Tempat olahraganya. Ini sekitar masuknya kita nih. Terus ini jadi rencananya Orangnya bagaimana? tertutup juga sih, Mbak Lia mah tertutup. Rencananya apa dokter perlu untuk privasi antara beliau dengan Pak Riki? Nah, Apa seperti apa? Ada apa sekeluarga ingin dikumpulkan apa seperti apa dok kira-kira dari dokter sendiri? Ya santai aja ya. Iya bukan iya. ya, benar. Ya sebelum melakukan ruqyah ya saya mendiagnosis dulu istilahnya Bu. Saya mah kayak dokter tuh Bu, kan pasien ditanya dulu keluhannya apa, Betul. bagaimana itu nanti Betul. baru. Itu sebenarnya tergantung pasien sih. Kalau ada hal yang tidak boleh diketahui orang lain ya berarti harus sangat privasi. Kalau enggak masalah ya enggak apa-apa. Itu sih enggak masalah buat saya. Wi, kalau rasanya ada yang privasi, Nanti Mami nggak akan ada di sini gitu, nggak dengar ya. aja. Karena Gitu. memang kebutuhannya ya harus dijelaskan secara detail. Nanti dokter akan banyak bertanya detail tentang latar belakang, masa lalu seperti itu. Tapi kalau misalnya memang harus privasi, jadi harus ada Om Riki sama Dewa aja gitu. Kira-kira gimana? Karena memang seperti itu biasa mungkin udah lihat kontennya beliau, ya di hotel antara suami istri sama beliau aja seperti itu. Kira-kira gimana? Kalau saya datang tuh ya paling saya nanya apa keluhannya kan gitu. Pasti orang ngundang saya minta ruqyah itu kan karena ada keluhan kan. Betul, Nah. betul. Paling itu aja sih pertanyaan sederhananya. Kenapa Bu? Gimana? Keluhannya tuh Ini adik saya sih sebenarnya saya tahu banget kecemasannya tuh yang luar biasa, Dok, gitu. Apa ya, Nggak kadang-kadang nggak Udah. masuk di akal dah gitu. udah lama tuh dok, apa saya tuh sering cemas, sering kayak nggak tenang gitu loh pikiran saya, nggak pernah tenang pikiran Nggak saya. pernah tenang. Hatinya nggak tenang ya. Sejak kapan rasanya? Seingatnya. Kayak sejak yang sering munculnya 3 tahun ini. 3 tahun belakangan ini. Ibu ingat enggak? Atau adakah kejadian yang mengawali ini? Ya kejadiannya ya pas apa ya, nah ini langsung gemeter. Apa nih? Iya gemeter tangannya. Kenapa? Bu? Ada kejadian yang mengawali ini? Trauma ya, apa sakit waktu itu ya, Sakit. tiba-tiba tuh pulang kerja sore jam 4 saya makan di meja makan situ, tiba-tiba tuh kayak saya langsung, itu yang bikin saya trauma, langsung kayak Ditamplang gitu. kayak dipukul gitu loh dari belakang. Nah setelah itu tuh langsung saya gemeteran, apa, langsung jantung deg-degan, sampai mami juga datang kan, langsung tak panggil, langsung akhirnya saya dirawat di rumah sakit sini. Ibu pulang kerja sore, pas maghribnya makan. Jam sore. Oh, sore. Jam 4 tuh. Makan sore. Di sini. Saya pulang Sendirian. cepat, sendirian. Sendirian. Tiba-tiba seperti ada yang mukul di kepala bagian belakang. Di sini kan saya makan begini, Iya. langsung. Padahal santai gitu, langsung. Gitu, aduh, langsung nggak bisa, hampir jatuh gitu dok, langsung. Saya manggil suami, nggak denger kan, akhirnya lindar, bapak tuh ibu sakit gitu. Waktu itu apa yang ibu pikirkan? Apa itu? Ibu mikir nggak sih? Ini saya diapain nih gitu? Atau itu apa? Ya kenapa ya, saya pikirnya aduh kenapa nih, jangan-jangan saya darah tinggi ini gitu, cuman enggak. Kayak dipukul gitu ya? Tapi langsung apa, gelap gitu loh dok.
Iya. Gelap banget, saya paksain berdiri tuh sempoyongan sampai karena jantungnya juga cepat banget. Setelah itu Terus jantungnya dingin. berdebar-debar gitu rasanya ya. Kaki tangan dingin. Dingin banget. Lalu ibu dibawa ke rumah sakit Mm-mm. saat itu. Karena nggak tahan kan, kayak sakit gitu. Bawa ke IGD berarti ya. Iya, Terus Langsung. masih ingat nggak waktu itu gimana? di Eka. Bawa ke IGD, terus diperiksa kan? Waktu itu nggak Mbak IGD apa langsung ke dokter ya? Ke dokter praktek. Heeh. Oh, Ini begini aja dia udah cemas dia. berarti itu masih sadar Bu ya? Masih sadar, maksudnya saya sadar kalau saya gitu ikut les, cuman saya kan selalu waspada gitu biar jangan sampai jatuh gitu. Itu ke dokternya saat itu juga apa nunggu malam Saat gitu? itu sore. Sore itu langsung. Tapi ke dokter praktek. Dokter apa? Dokter umum. Oh, Sorry, dokter internis. Internis. Lalu setelah diperiksa apa kata dokter? Ngomongnya lambung, tapi Ya, Ibu- nggak jelas juga gini. Ibu cerita. Cerita. Saya tadi lagi makan dok, terus kayak kepala saya kayak dipukul terus saya jadi begini. Ada cerita kayak gitu. Iya. Terus dokternya Maksudnya, periksa terus kan? Jantungnya deg-degan, tangan dingin kan. Diperiksa kan. Emang jantungnya tuh lagi deg-degan gitu, nah cepet gitu nadinya. Akhirnya sama dokter suruh dirawat gitu. Akhirnya suruh rawat. Nah, khawatirnya ada apa-apa. Nah, tapi sampai itu juga nggak ada apa-apa. Berapa hari itu dirawat waktu itu Bu? 2 hari. 2 hari. Berarti udah Observasi dilakukan nggak pemeriksaan kenapa-napa. lanjutan tuh ya, periksa darah mungkin ya, rekam jantung juga. Kan pikirnya dulu jantung gitu kan. Kata dokter, oh enggak, cuma awalnya deg-degan aja makanya suruh dirawat. Iya. Terus Bu, maaf waktu itu pulangnya apa kesimpulan dokter? Ada disampaikan? Iya, enggak Nggak ada ya? enggak signifikan ya. Oke. Setelah itu? Nah itu kan pertama Nah, kalinya itu tuh. yang bikin saya was-was terus, takut kejadian lagi. Takut kejadian kayak gitu lagi. Takut saya sendiri, nggak ada yang nolong, takut saya sendiri. Iya, itu Ibu maaf pernah kebentur atau kepukul kepala? Saya nggak pernah jatuh, nggak pernah. Maksud saya rasanya yang waktu itu tuh seperti apa? Seperti kepukul? Iya seperti gitu loh, kepukul kayak ada yang mukul gitu loh dok. kayak dipukul gitu ya? Langsung gelap gitu. Iya. Kalau dipukul kepala belakang tuh emang gelap langsung pandangan. Tapi saya sendiri. Iya. Saya coba membayangkan aja kayak gimana rasanya gitu. Kayak kalau misalnya saya tanya, Bu, Ibu pernah dicubit? Ibu pernah dicubit? Berarti Ibu tahu rasanya kan? Dicubit tuh kayak gimana gitu kan? Nah, kalau kayak orang sakit jantung tuh Bu, misalnya dia perokok, atau kalau dia ndak merokok, dia berada di lingkungan yang merokok gitu ya, di kantor atau di tempat kerja. Ada keisep juga tuh. Setelah setahun 2 tahun, akhirnya ada penyempitan di pembuluh darah koroner jantungnya. Mulailah dia ngalamin gejala waktu di aktivitas, ada serangan jantung. Nah, serangan jantung itu, kalau dalam teori kedokteran, kualitas nyerinya itu nyeri seperti dicengkram. Di teorinya itu Bu, nyeri seperti dicengkram. Kemudian atau nyeri seperti ditusuk, dada ini seperti ditusuk, nyeri seperti dihimpit. Nah, kami yang waktu mahasiswa tuh kayak gimana ya nyeri dicengkram? Jadi kami cengkram lah, kayak itu saya cengkram dada saya nih, kuat-kuat gitu. Oh kayak gini rasanya. Cuman kalau orang sakit jantung, serangan jantung tuh, sampai mereka mendeskripsikannya kayak udah mau mati saya dok katanya. Udah mau sakaratul maut. Sininya nyeri, sesek, napas udah di sini katanya. Saya pikir saya mau lewat katanya. Oh nyeri sekali gitu. Nah itu kan tadi Ibu bilang kepala saya kayak dipukul tuh gitu. Langsung gelap gitu Bu ya. Sejak saat itulah Ibu jadi cemas. Gitu kan Bu? Benar ya? Itu 2020 dok saya ingat. Nah 2020. Oke, maaf saya mau tanya. Dari periode 2020 sampai ke sekarang, apakah Ibu sering bermimpi buruk? Bukan sering, tapi pernah beberapa gitu ya. Mimpi Kaget nih. Mimpi apa Bu? apa? Mimpi buruknya? Yang ngelihat itu sih, apa ya? Ular tapi kecil gitu, hitam.
Ya udah gini aja, maaf, saya tanya spesifik aja. Apakah dalam 3 tahun belakangan ini ibu sering mimpi bertemu orang yang sudah mati? Entah keluarga, entah teman, atau orang yang tidak dikenal, enggak. Apakah dalam 3 tahun belakangan ini ibu sering bermimpi tentang air? Mimpi melihat lautan, mimpi tenggelam, mimpi berenang, mau ke tepi. Kalau air ya, maksudnya kadang ngeliat air gitu, banjir apa Banjir, gitu. Sering enggak Bu? Beberapa kali. cuman saya lupa. Apakah ibu sering bermimpi dengan tema ketinggian? Misalnya berada di pinggir jurang, naik lift, naik pesawat, bisa terbang, mimpi jatuh. Jatuh Enggak. ketinggian. Enggak. Apakah ibu sering bermimpi kembali ke masa lalu? Zaman kecil, zaman SD, ke kampung halaman? Enggak. Oh iya pernah, cuman nggak sering. Enggak sering ya? Oke. Apakah mengalami gangguan dalam ibadah? Maksudnya? Ibadahnya Sholat fardu? malas nggak, Bagaimana? rajin nggak gitu. Kadang bolong. Oh, sholatnya kadang bolong. Pokoknya Kenapa tuh? terutama subuh. Terutama subuh. Kenapa? Nggak bangun subuh kah, Bu? Kadang-kadang. Ya orang nggak sholat subuh tuh biasanya karena bangunnya kesiangan banget, Enggak, ya, atau dia bangun Malas. subuh tapi nggak Malas. sholat aja gitu. Kadang udah Nggak apa-apa, udah- aja isinya iya. kan Kadang udah melek tuh kayak males banget bangun. tidur lagi. Nah, saya gitu. malas bangun. Ibu tidur jam berapa biasanya? Paling cepat jam 11. Wah, paling cepat jam 11. Oke. Masih bisa sih jam 11 bangun jam 4. Subuh jam berapa sini? Jam 4, setengah 5. Setengah 5. Masih bisa. Jam 5, 5:15 masih bisa. Kalau perempuan jam 5 masih dah. 5:15 masih Kalau oke. tidur jam 11 Padahal berarti. tuh saya pasang alarm jam 5 sih. Tapi rasanya berat Bu ya, mau bangun ya. Sholat yang lain ada masalah enggak? Enggak. sholat Misalnya malam. sering lupa rakaat mungkin, Oh kadang. atau kadang-kadang. Iya, lupa. Ada rakaat berapa rakaat ya gitu. Kadang suka lupa gitu. Kemudian saya kayak ini ya, kayak interogasi nih, mohon maaf. Maaf Bu ya. Nggak apa-apa dok, santai ngobrol dok kita nih. Mm-mm. Kan memang harus tahu kan dok. Iya, saya enggak tahu cara selain ini Bu. Gaya saya emang kayak gini. Sama Bu, kalau pasien medis juga kayak gini saya tanya. Ya, tadi aja jangan. Jadi tanya itu detail gitu Bu. Maksudnya biar enggak ada yang kelewat. Kalau kontrol emosi, Nggak bisa. Dia. susah mengontrol emosi. Marah hal-hal sepele. Iya. Iya. Dalam 3 tahun ini kah? Kalau yang emosi ya udah lama ya. Udah lama, sebelum itu lagi ya. Bawaan kerjaan kan. Kalau sampai sejauh ini tidak jelas masih. Gini Bu, maaf gini. Intinya gini, saya ngomong terus terang aja ya. Kalau pasien itu saya pikir penyakitnya medis, saya suruh berobat medis. Kalau pasien itu sebab sakitnya non medis, biasanya saya ruqyah. Itu kalau saya Pak. Jadi kalau misalnya pasiennya demam tuh saya suruh minum paracetamol. Minum paracetamol aja. Sembuh. Itu obatnya kok, udah diteliti kan? Iya. Nah itu. Kalau Saya sering ke dokter dok. Saya shopping dokter. Jadi, nah semenjak kejadian itu apa? Dikit-dikit berasa dikit saya lari ke dokter. Iya. Jadi saya lari ke dokter. iya. Sampai dokter itu bosan. Nah, shopping dokter itu walaupun itu perlu ini ya, perlu dikaji lebih dalam lagi ya. Seperti yang tadi saya tanya-tanyakan itu Bu. Tapi kalau kami melihat pasien yang shopping dokter itu biasanya masalahnya di sini. Biasanya. Pada umumnya. Maaf Bu, saya tidak mukul rata ya. Saya sudah ke psikiater dok. Saya jujur. Terus Nah, dikasih gimana? obat ya, penenang terus ya kemarin. Kata psikiater apa Bu? Iya. Jadi saya psikosomatik. Psikosomatik ya. Maaf, jadi gini, yang tadi saya tanyakan itu adalah tanda-tanda gangguan jin pada diri seseorang. Dari jawaban yang disampaikan,
itu tidak jelas. Yang jelas maksudnya gini, iya dok, saya sering mimpi ketemu orang mati hampir tiap malam. Tidur siang pun mimpi ketemu orang mati. Kadang mimpi kakek saya, mimpi nenek saya, mimpi teman saya udah mati. Kadang saya mimpi orang meninggal tuh dalam mimpi saya dia mati, misalnya. Saya sering mimpi ular, mimpi banjir, mimpi tenggelam, itu. Nah itu jelas banget kalau kayak gitu jawabannya. Saya juga nggak memang saya juga bingung dok sama diri saya sendiri. Saya nggak bisa jawab kalau ditanya kamu kenapa, nggak bisa jawab saya. Iya. Tapi saya ngerasa saya nggak tenang gitu loh. Iya. Psikosomatik kata diagnosis dari psikiater Bu ya. Ibu karena saya sering ke dokter internis kan, dokter internis bingung. Bu, ibu nih nggak kenapa, sering banget. Coba deh, terakhir mungkin dia udah bosan kali sama saya. Nggak ada salahnya konsultasi sama psikiater. Saya digituin. Kan dari hasil, dari hasil yang itu nih, pendinginan. Iya Bu. Dari hasil yang sering di ini, pokoknya saya tuh merasa, saya sakit berat nih, saya sakit keras mau mati nih. Saya selalu merasa kayak gitu. Di kantor kadang sering tuh tiba-tiba ya begitu, langsung padahal lagi santai, terus langsung tiba-tiba kayak teng gitu, kayak ada yang biat gitu lagi loh dok. Akhirnya saya kayak orang belingsatan sendiri gitu. Biarpun lemah sebenarnya, tapi saya kuat-kuatin gitu. Baik. Nah, yang tadi itu poin tersendiri tuh Bu. Itu nanti akan terjawab setelah kita ruqyah. Tadi kan Ibu bilang, saya lagi makan, tiba-tiba seperti ada yang memukul kepala saya. Yang kejadian pertama kali. Setelah kejadian itu tuh saya jadi takut. Itu kan triggernya. Takutnya itu sebenarnya normal. Nah, misalnya gini Bu. Saya main ke rumah Ibu nih misalnya. Terus ngobrol-ngobrol, tiba-tiba lampu ini jatuh Bu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada gempa, dia jatuh. Misalkan ini di sini lah misalkan, dia jatuh, lampu ini hampir kena saya. Saya kaget banget. Nah setelah pulang dari sini Pak, saya jadi trauma gitu. Nah itu maksud saya, itu kalau seperti itu normal. Traumanya itu normal karena ada triggernya yang nyata gitu. Cuman cerita Ibu tadi ini kan aneh. Aneh ya. Ini aneh Bu. Yang mukul benda gitu, nggak ada benda yang menyakitkan. Yang mukul tuh siapa gitu kan. Nah kalau kita sakit kepala, Ibu saya rasa Ibu pernah lah sakit kepala kan. Nah Ibu tahu rasanya kayak gimana kan. Nggak kayak gitu. Bukan kayak gitu kan. Nah itu maksud saya. Nah sebenarnya itu tuh siapa. Nah itu kalau dalam pandangan ruqyah itu ada kemungkinan tersendiri gitu Pak. Nah kalau medis mungkin enggak. Kalau medis, kalau misalnya saya jadi dokter nih, saya saya bukan sebagai peruqyah misalnya, saya sebagai dokter nih, kalau Ibu cerita, dok dulu awalnya itu saya kayak ada yang mukul gitu, saya mikir apa tuh ya, apa kayak model stroke, ada serangan gitu ya, ada serangan gitu kan, atau apa gitu kan, itu bisa apa aja, tapi tidak pernah mikir itu jin, itu kiriman sihir, itu tidak pernah Pak. Kalau dokter tuh mikirnya kayak gitu. Nah Ibu kan sudah berobat ke medis nih, ke beberapa dokter ahli, itu diperiksa fisiknya tidak ada masalah. Makanya dokter pikir, nah yang kayak gini nih biasanya masalah di sini. Makanya Ibu disarankan ke psikiater. Disebut psikosomatis tuh kayak gitu Bu. Badannya sakit, pas diperiksa normal, tapi dia ngerasa sakit. Nah berarti rasa sakitnya itu berasal dari sini. Makanya disebutnya psikosomatik. Sebenarnya memang ini sih, kita semua punya potensi untuk itu. Karena otak kita itu mengatur semua hal di badan kita. Contohnya gini, misalnya Ibu takut atau Ibu sedih misalnya, enggak usah takut tadi. Ketika Ibu takut, otak itu akan men-setting tubuh kita dalam ke mode survival, ke mode bertahan. Nah, mode bertahan kita tuh umum. Mau ancamannya apa aja, mode survival kita itu sama, yaitu mengaktifkan sistem saraf simpatis. Nah, sistem saraf simpatis itu kalau ke jantung, dia kan ada kabelnya tuh ke jantung tuh ditingkatkan detaknya. Kalau ke pembuluh darah tuh dikecilkan diameternya, sehingga aliran darah ke ujung-ujung tubuh itu berkurang, makanya kaki tangan jadi dingin. Itu satu paket jadinya. Ngapa ya kalau saya takut, kalau saya ke-trigger, jantung saya debar-debar, sini saya dingin,
rasanya tuh kayak melayang. Itu karena aktifnya sistem saraf simpatis itu gitu. Nah terakhir pas setelah psikosomatik setelah ke dokter psikiater saya berhenti gitu, karena kan saya takut Obat, karena kan dikasih obat terus, minum Dok, ya? obat terus, tapi emang enak, maksudnya pikiran juga udah rileks gitu, santai. Nah setelah itu saya berhenti, ya itu langsung gangguan lagi di sini. Iya. Dirama jantung nggak bener, akhirnya ketahuannya pas saya medical check up ya sama dokter jantung, ya divonis aritmia. Ablasi, jadi ablasi, habis ablasi, Dok. Ablasi 4 bulan lalu ya? Udah ablasi nih, saya tambah stres lagi, Dok. Udah ablasi 4 bulan lalu, Dok. Baru ablasi selesai udah bayar mahal, 300 juta habis. hasilnya nggak sembuh gitu loh, masih. Kemarin harus suruh ablasi lagi, Dok. Harus ablasi lagi ya. Akhirnya ibu minta ruqyah. Iya, Dok. Nah, saya ngomong sama suami, ya apa nggak beres dengan aku, kayaknya masa segala pengobatan udah aku jalanin, ya kan? Ikhtiar ya. Ikhtiar semua ya, ke dokter semuanya udah aku samperin. Sampai dokter sampai ke jauh-jauh, Dok. Sampai ke jauh-jauh saya ke minum dulu nih kayak orang minum dulu ya. Minum dulu ini. Minum dulu ini. Sampai ini ke Alam Sutra kan jauh dari sini. ya, ini tidak ada yang salah Bu dengan ibu minta di ruqyah ya, karena ruqyah itu ya salah satu metode pengobatan. Memang intinya kalau suatu penyakit itu tepat obatnya, maka potensi untuk sembuh itu besar. Betul. Kalau kita sakit tidak tepat obatnya, ya tidak sembuh. Nggak sembuh ya. Nah, contoh ini sederhana. Saya demam, terus saya minum vitamin C misalnya. Saya minum vitamin C, kok nggak turun-turun ya, udah sehari demam. Besoknya saya minum amoxicillin, nggak turun juga, udah 2 hari. Terus saya bertanya, misalnya pasien, terus dia datang ke saya, Dokter Indra, saya demam. Saya udah minum vitamin C hari pertama, nggak hilang demamnya. Hari kedua saya minum amoxicillin, nggak hilang juga demamnya. Kenapa ya? Saya jawab, karena obatnya salah. Loh, tapi itu kan obat juga. Vitamin C, amoxicillin itu kan obat. Betul, itu obat, cuman itu tidak tepat. Nggak tepat sasaran ya. Obat demam ya paracetamol. Menurunkan suhu tubuh kan? Paracetamol. Bukan vitamin C, bukan vitamin B, bukan amoxicillin. Gitu. Kalau bicara masalah demam gitu. Nah, itu makanya kalau masalah atau penyakit itu tepat obatnya, insya Allah sembuh. Nah, ini nih Bu, kalau secara medis kan Ibu sudah nih ke dokter badan, sudah ke dokter jiwa juga sudah, dengan diagnosis masing-masing kan. Akhirnya ke yang terakhir tuh ke psikiater bahwa ini psikosomatik. Mungkin Ibu ada gangguan cemas. Kalau dari gejala ini kan kecemasan ini kan. Mungkin ada gangguan cemas gitu kan. Nah, kalau dari sisi ruqyah, kalau ditinjau dari pengobatan ruqyah, pertanyaannya tuh gini Bu, mungkin nggak sih ini nih ada campur tangan gaib? Maksudnya tuh ada gangguan gaib nggak? Kan gitu. Nah, itu tidak bisa dijawab secara pasti. Maksudnya tuh saya juga nggak memastikan Pak, oh Pak, istri Bapak nih diganggu jin kayaknya. Saya nggak bilang kayak gitu. Itu akan terjawab nanti ketika ruqyah. Ketika ruqyah. Nanti setelah di ruqyah itu baru kita tahu ini nih penyakit medis murni atau memang karena ada gangguan non medisnya gitu Pak. Nah, saya sedikit cerita. Saya punya teman sejawat, dia dokter juga, tinggal di Lampung. Itu tahun lalu beliau hubungi saya, katanya gini, Dokter Indra, tolong ruqyah saya. Akhirnya ruqyahnya secara online. Katanya saya ini sudah 1 tahun minum obat dari psikiater dengan keluhan GAD, Generalized Anxiety Disorder. Jadi gangguan cemas gitu Bu. Kecemasan juga. Nah, saya mikir gini. Padahal dokter juga ya dia. Dia nih dokter gitu kan. Kenapa dia minta ruqyah? Gitu kan? Itu. Tapi sekali lagi tidak ada yang salah dengan itu. Tidak salah orang minta ruqyah. Jadi tapi saya tanya Pak,
Terus kenapa minta ruqyah dok? Saya bilang. Iya. Kenapa? Katanya saya memang kriteria diagnosis untuk generalized anxiety disorder itu terpenuhi. Berarti kan memang ada diagnosisnya gitu Pak. Iya. Karena terpenuhi Bu kriteria diagnosisnya. Yang kedua, ketika minum obat ada respon positif. Ada respon positif. Artinya kan berarti obatnya tepat kan? Cuman dia mikir, mungkinkah ada hal lain? Nah, terus saya tanya, cerita awalnya kayak gimana? Dia cerita gini. Suatu malam saya sedang tidur, terus saya terbangun, langsung duduk dia bilang. Terduduk, saya lihat itu jam 1:30 malam, dini hari. Karena ada sesuatu yang menabrak dada saya, dia bilang. Jadi kayak dihantam gitu Pak. Bek gitu. Langsung bangun ya. Nah, kan mirip ceritanya kan? Oh iya iya. Cuman iya. yang ini cuman dia ini sedang tidur. Nah, Jadi ada hantaman di dadanya, dia kaget makanya langsung duduk, keluar keringat dia bilang. Nah, sejak itu tuh dada saya sesak. Itu kayak dihantam gitu, Bu. Dia lagi tidur dengan istrinya. Dihantam. Besoknya tuh dia jadi dingin. Kalau ada orang ramai tuh, suara kan riuh kayak. Iya. Itu dia enggak berani dia. Benar-benar Aduh, takut. enggak tahan Keramaian, gitu. keramaian. Keramaian tuh. Akhirnya dia ke psikiater. Setelah berapa lama keluhannya itu kan, ke psikiater tegak diagnosisnya generalized anxiety disorder, minum obat. Nah, saat itu akhirnya dilakukan ruqyah secara online. Online. Video call, Bu. Nah, pas di ruqyah itu dia muntah-muntah. Biasanya, Bu, kalau pasien itu penyakitnya medis, tidak akan ada respon kayak misalnya kesurupan, muntah, mual ketika mendengarkan ruqyah. Biasanya enggak seperti itu. Kalau murni medis. Nah, itu tadi. Makanya saya bilang nanti kita bisa jawab setelah di ruqyah. Nah, Baru ngomong udah kali itu. Pasti kayak Enggak nih mau. oh iya. Oke. cemas dia. Cemas. Biasanya orang yang ada gangguan jin itu dia akan sering mimpi buruk. Jadi jin itu, Bu, kalau dia ganggu itu 24 jam. Pada waktu kita terjaga, gangguannya ada, waktu kita tidur juga ada gangguannya. Waktu kita tidur gangguannya itu mimpi buruk. Dia nyerang kita itu, Bu. Misalnya kita mimpi diserang ular, dikejar banteng, dikejar tentara, dikejar orang, mimpi jatuh guling-guling, mimpi tenggelam. Nah, itu kita diserang sama dia. Yang kedua, tindihan. Maaf, kalau mimpi bisa terbang itu apa tuh dok? Itu kalau sering, Bu ya. Kalau sering, itu sebenarnya masuk ke mimpi aneh. Kalau mimpi buruk tuh yang menyeramkan, menakutkan. Dia nyerang kita waktu tidur, Bu. Jadi orang yang sedang diganggu jin itu akan sering bermimpi buruk. Mimpi yang berulang-ulang, bukan cuma sebulan sekali, bukan. Iya sih, mimpi Sering buruk. ya? Mimpi buruk tuh dari setan, Bu. Artinya gini, kalau tadi malam kita mimpi buruk, berarti tadi malam ada setan yang mengganggu kita. Nah, ini kalau setan ini ngikut terus, makanya mimpi buruknya tuh terus-terusan. Tidur siang pun mimpi buruk. Yang kedua, gangguannya waktu kita tidur itu tindihan, rep-rep. Wah, ditindih. Itu setan ya? Itu gangguan. Itu setan ya. Nih, Setan. waktu kapan tuh ya beberapa hari itu ya berturut-turut aku tuh bingung, aku tidur nggak ya, aku tidur nggak ya tadi gitu. Kadang nanya, aku tidur nggak Wi? Oke. Tapi aku nggak merasa tidur dok, kayak sadar gitu. Iya. Itu beberapa hari nih, kapan tuh ya Wi? di siang apa malam? Ya malam kan aku kayak merasa nggak tidur gitu dok. Iya, udah 2 minggu yang lalu lah. Oh. 2 minggu yang lalu. Iya. Belum lama. Kemudian kalau Nggak di bisa waktu tidur. iya, di waktu terjaga gangguannya itu biasanya kalau lebih umum lagi ya itu dia menghalangi kehidupan kita. Misalnya orang itu dihalangi menikah, dihalangi punya anak, dihalangi dari pekerjaan, dihalangi di blok gitu, dihalangin dari ibadah tuh. Sering banget tidur ditindihin laki gitu. Kemudian yang paling nampak itu perubahan psikis tanpa sebab yang jelas. Misalnya suami istri nih, tiba-tiba saling benci atau tiba-tiba cinta. Kayak tadi yang kita contohkan tuh. Kita pengen sama perempuan ini tapi dia nolak. Terus kita ke dukun, minta yang amalan tadi itu yang saya jelaskan tuh.
Nah, akhirnya dimanipulasi pikirannya. Akhirnya si perempuan itu tiba-tiba kok jadi kepikiran terus, kok jadi kangen gitu. Padahal awalnya tidak suka. Gitu. Ada perubahan psikis yang tanpa sebab yang jelas. Perubahan psikis yang tidak biasa, yang aneh tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, tandanya ada penyakit di badan yang sulit sembuh atau penyakitnya itu aneh, tidak jelas secara medis. Misalnya sering sakit kepala setiap waktu tertentu, perut misalnya gini, saya tuh keluhannya sakit kepala setiap maghrib, begitu matahari terbenam sakit kepala sampai tengah malam, habis itu hilang. Pagi siang itu normal, nanti kalau udah mau maghrib sakit lagi misalnya. Nyasar biasanya ya. Atau misalnya perut melembung pas bulan purnama. Pokok kok ada bulan purnama tuh perut melembung, besar. Udah dibawa ke rumah sakit, di USG, di sini nggak dapat penyakitnya, normal semua kata dokter, nggak ada tumor, nggak ada apa, nggak ada cairan setiap bulan purnama tuh. Nah itu kan aneh, secara medis tuh aneh. Terus ada juga pasien tuh batuk tiap malam Jumat, batuk darah setiap malam Jumat, itu aneh Bu, itu aneh Pak, nggak ada penyakit medis kayak itu tuh nggak ada. Batuknya itu setiap malam Jumat dan itu berdarah. Kalau hari lain nggak, nah, itu kan aneh. Penyakitnya itu di waktu tertentu gitu. Terus diperiksa itu ndak ditemukan kelainan. Nah itu ciri-cirinya. Ini si istri saya nih, ya itu lambung, udah di semua yang namanya lambung itu, masa sampai sekarang nggak sembuh. Udah endoskopi, udah itu semua. Iya, itu makanya Pak, makanya diagnosis medisnya psikosomatik. Itu ada entiti tersendiri di medis, ada kondisi memang kayak gitu. Makanya itu nggak bisa langsung saya katakan ini gangguan jin, karena di medis tuh ada. Karena memang nggak ada kelainan, tapi sakit itu karena pengaruh sini. Waktu kita sedih, waktu kita takut, lambung tuh jadi berkontraksi Bu, kayak gini nih, makanya perih, perih, terus asam lambung dikeluarkan, makanya tuh sering kembung, sendawa tuh, pahit, rasanya mual tuh. Itu kan kontrolnya di sini. Nah, oke lah. Sekarang kita balik lagi ke kasus ya. Ntar lagi kita mulai rukyahnya. Kalau pasien sekali lagi nih, kayak ibu nih, Dokter Indra, saya udah berobat kemana-mana sampai sekarang ke psikiater. Kata psikiater, diagnosisnya psikosomatik. Karena hasil pemeriksaan medis tubuh saya ini normal semua. Oke, itu kita jadikan pegangan. Kalau psikosomatik berarti masalah di sini. Saya tuduh poin aja. Kalau masalah di sini ini Bu, ada dua kemungkinan. Masalahnya dari diri kita sendiri, yaitu faktor internal, atau masalahnya dari eksternal. Nah, eksternalnya bisa itu sihir, bisa itu jin. Antara dua ini. Nah, ini akan terjawab setelah kita rukyah nanti insya Allah. Insya Allah akan terjawab. Kalau ini dari jin Bu, saya minta kepada Allah supaya dihilangkan melalui rukyah ini. Tapi kalau ini dari diri ibu sendiri, tidak ada yang bisa mengubah itu kecuali diri ibu sendiri. Bahagia lahir batin. Amin, amin. Ya. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah. Di mana kita melakukannya? Di sana, iya, baik. Jadi bisa duduk lantai. Iya. Di bawah ya. Iya Bu, ayo. Ya. Alhamdulillah. Harus disiapin dulu. Nah, sini nih. Naik karpet ya. Ini ada karpet. Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Keluar yang ada di kepala, yang bersarang di kepala, keluar lewat mulut. Keluar yang tertahan di dada, yang tertahan di leher, keluar. Iya, keluar, tinggalkan badan ini. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب رتب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tolong
pijat tengkuknya kayak gini Pak. Keluar yang tertahan di leher, keluar yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar gini Pak di tengkuknya, ini leher belakangnya. Keluar yang tersangkut di leher, iya, keluar, keluar, tinggalkan badan, keluar yang ada di kepala, keluar. Alhamdulillah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Yang ada di kepala keluar, tinggalkan badan ini. Keluar. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. Yang ada keterkaitan, yang ada ikatan dengan kedua anaknya, keluar. Keluar, tinggalkan badan ini, tinggalkan kedua anaknya, tinggalkan keluarganya, tidak usah lagi mengacau. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. Keluar semuanya, keluar. Keluar semuanya jin yang terikat perjanjian dengan leluhur, dengan orang tua, dengan kakek nenek. Alhamdulillah. Pamit Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih dokter. Ya, Sehat sama-sama. selalu. Alhamdulillah. Ayat ini tuh responnya seperti ini. Jadi kayak surat Nur itu, oh ternyata responnya terang. Iya. Bang cahaya tuh kayak begini. Iya. Nah itu kalau respon jin yang di badan pasien kayak gitu, berarti kan doa kita tuh Allah ijabah. Amin. Nah tuh, karena apa yang kita niatkan terjadi gitu. Itu banyak sisi spiritual dalam ini. Kalau nantilah kalau udah jadi peruqyah tuh akan ngerasakan sisi spiritualnya itu kayak gitu. Antara kita dan Allah, antara kita tawakal itu implementasi tawakal tuh di situ tuh sangat besar. Parkir dari depan bisa. Dari depan Om, lurus aja lurus. Nggak usah masuk dari belakang. Subhanallah. Sedikit. Ada tulisan yang biru masuk Ya, sana. ya. Mantap. Oh, enggak ya. Masuk ke dalam itu ya parkiran. Iya, masuk sini. Oh, parkir depan sini nggak boleh. Terserah mereka mau ngarahinnya. Oh, tadi arahin ya. Diarahin ke dalam juga Ini boleh. ada tulisan area. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Berobat dengan saya belum tentu sembuh, dan saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia menahan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Apa saja yang terjadi di alam semesta ini dan apa saja yang menimpa diri kita adalah takdir Allah, dan semua itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, semuanya melalui sebab atau perantara. Maka sebabnya itulah yang kita kejar, sebabnya itulah yang kita usahakan. Demikianlah juga dalam perkara sakit ini. Kita berusaha mencapai kesembuhan dengan jalan berobat. Maka berobatlah, sebab setiap orang yang berusaha, insya Allah akan dimudahkan. Karena apabila Allah telah mentakdirkan seorang hambanya untuk sembuh, maka Allah akan mudahkan dia untuk berobat. Semoga Allah menyembuhkan pasien ini dan menjauhkannya dari segala keburukan. Semoga Allah terima amal saya dan mengampuni segala kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون السابقون
أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين